Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dimensi kualitas grafin yang sudah banyak dikenal. Lalu apa sih dimensi kualitas grafin itu? Untuk membahas pertanyaan tersebut, mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita membahas mengenai dimensi kualitas grafin. Di sebelah sini ada David A. Garvin ya, nama lengkapnya, yang sedang mengajar. Kurang lebih seperti itu fotonya. Lalu apa sebenarnya dimensi kualitas grafin? Terdiri dari 8 dimensi. Yang pertama adalah performance, reliability, durability, serviceability, aesthetic, feature, dan perceived quality, serta conformance to standard. 8 ya, betul. Gitu. Nah, jadi kan kualitas itu terlalu mengawang ya. Jelaskan kualitas dari produk. Nah, karena terlalu mengawang, Garvin ini memberikan 8 dimensi untuk menjelaskan dari sebuah produk. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah performance. Definisinya adalah seberapa baik produk menjalankan fungsinya. Kita bahas dulu definisinya ya, nanti kita di belakang akan kasih contoh. Kemudian reliability adalah seberapa sering produk mengalami kegagalan. Durability adalah seberapa lama umur pakai produk. Serviceability adalah seberapa mudah produk diperbaiki. Estetik itu berkaitan dengan seberapa estetik atau indah bentuk, warna, dan gaya dari produk. Kemudian ada feature, fungsi tambahan dari produk. Kemudian ada perceived quality, itu seberapa dipercaya reputasi dari perusahaan atau produknya, gitu ya, ini berkait dengan merek. Kemudian ada conformance to standard, ini adalah seberapa sesuai produk dengan standar yang sudah ada. Itu definisinya. Tenang, kita akan bahas satu persatu dengan ilustrasi, gitu ya. Kita akan menggunakan laptop sebagai contoh. Misalnya performance dari laptop itu bisa kita lihat dari RAM-nya, misalnya dapat 8 GB, SSD-nya 1 terabyte, kemudian misalnya umur baterai sekali ngecas itu berapa jam dan sebagainya. Itu kurang lebih performance. Kemudian untuk reliability, tadi seberapa sering dia rusak, misalnya laptop tersebut harus hard restart setiap 1000 jam sekali gitu ya, setelah dioperasikan selama 1000 jam harus di hard restart dan sebagainya. Error gitu ya. Nah, itu reliability. Ini mirip-mirip dengan durability. Tapi kalau durability misalnya umur optimal baterai 1000 jam. Nah, setelah dicas, dipakai, itu hanya boleh 1000 jam. Setelah 100.000 jam. Setelah lewat 100.000 jam maka baterainya performanya akan menurun gitu ya, atau rusak, bahkan rusak. Ini misalnya ya, angka-angkanya misalnya. Nah, serviceability itu tadi kemudahan untuk diperbaiki. Contohnya adalah casingnya mudah dibuka nggak untuk penggantian kipas atau pembersihan. Kalau mudah berarti baik, kalau sulit serviceability-nya berarti buruk. Nah, estetik ini bisa jadi bentuk dan warna casing, kemudian misalnya keyboardnya ada lampu, lampunya bisa dirubah-rubah dan sebagainya. Ini lebih mudah dipahami. Kemudian feature ini adalah tadi tambahan ya. Misalnya layarnya ini touchscreen atau layarnya bisa dilepas dari keyboardnya. Itu feature. Nah, perceived quality itu biasanya terkait dengan merek-merek tertentu, gitu ya. Misalnya merek buah-buahan, gitu, yang cukup terkenal. Atau untuk gaming, ada juga merek khusus gaming, gitu, dan sebagainya yang sudah diperceive oleh atau diterima oleh masing-masing individu.
Kemudian contoh conformance to standard yaitu pengaturan tegangan pakai 110 volt atau 220 volt. Karena di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Indonesia itu tegangannya beda. Kalau kita merancang yang nggak benar gitu ya, rancangan tegangannya untuk Amerika tapi dijualnya di Eropa, nah bisa jadi nggak nyala laptopnya atau gampang rusak, mudah rusak gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan juga terkait standar yang sudah ada. Nah itu kurang lebih penjelasan dimensi kualitas Garvin. Yang harus diingat adalah urutan kepentingan dimensi kualitas Garvin itu tidak selalu seperti yang di kanan yang sudah dibahas ya. Paling atas performance, paling bawah conformance. Bisa jadi ada orang yang ingin laptopnya itu warna pink, terserah mau mereknya apa, performance-nya apa, yang penting warna pink. Ya berarti dia mengunggulkan estetik dibandingkan yang lainnya. Ada yang ingin sekolah di luar negeri. Nah, di mana sekolahnya, berapa voltase yang digunakan di sana. Nah, itu adalah conformance to standard. Jangan sampai kita kuliahnya di mana, beli dari Indonesia, taunya tegangannya nggak cocok. Jadi nggak bisa dipakai. Ada juga misalnya peneliti yang melakukan penelitian di lingkungan ekstrim. Nah, bisa jadi dia mementingkan reliability dan durability. Ada juga orang yang menggunakan laptop untuk gaming atau video editing. Ya, ini termasuk saya ya. Video editingnya, gamingnya ya sedikit-sedikit lah. Nah, ini lebih mementingkan performance. Yang penting misalnya RAM, graphic processing unitnya tinggi, dan sebagainya, performance. Nah, oke, itu adalah bahasan dari dimensi Garvin. Lalu apa yang bisa kita bungkus kali ini? Dimensi kualitas Garvin memberikan gambaran umum terkait apa itu definisi kualitas. Terdapat 8 dimensi dari kualitas, yaitu performance, reliability, durability, serviceability, aesthetic feature, dan conformance to standard. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.